Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dewi dengan NIM 12070200029 dari jurusan Biologi semester 6 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai replikasi DNA. Nah, sebelum kita membahas mengenai proses replikasi DNA, yang pertama kali kita harus mengetahui adalah makna dari replikasi DNA itu sendiri. Berdasarkan katanya saja, replika memiliki makna menduplikat ya. Jadi, replikasi DNA adalah menduplikat sesuatu yang sama dengan yang sebelumnya sehingga sifatnya pun akan sama. Secara singkatnya, kita bisa menyebutnya sebagai penggandaan DNA. Replikasi DNA ini sangat penting dalam perkembangbiakan atau pembelahan sel pada fase siklus sel. Kemudian, replikasi DNA ini terjadi di seluruh organisme, baik uniseluler ataupun multiseluler. Nah, mekanisme replikasi DNA ini ada 3, yaitu ada konservatif, yaitu double helix yang lama tidak terpisah. Lalu ada semi-konservatif, kedua untai DNA memisah dan masing-masing membentuk cetakan baru yang komplementer. Dan mekanisme yang ketiga itu ada dispersif, setiap untai pada kedua anakan molekul DNA mengandung campuran DNA sintesis yang lama dan yang baru. Nah, gambarnya itu seperti pada gambar yang ini. Yang hitam itu merupakan DNA lama dan berwarna biru ini merupakan DNA yang baru. Nah, gambar ini merupakan proses keseluruhan dari replikasi DNA yang mana yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas yaitu mengenai kunci-kunci dari replikasi DNA, yaitu ada protein helikase, DNA polimerase, yang ada 2 yaitu ada polimerase 3 dan polimerase 1, lalu ada primase dan ada ligase, dan juga protein-protein dan enzim lainnya yaitu ada single strand binding protein dan topoisomerase. Nah, sebelum kita membahas mengenai proses replikasi DNA, kita mengingat kembali mengenai ciri-ciri dari replikasi DNA, yaitu replikasi DNA berawalan dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Mengapa demikian? Karena maksudnya jika rantai DNA kita potong, maka salah satu ujungnya berupa gugus fosfat yang terletak di karbon nomor 5. Ini karbon nomor 5-nya, sedangkan ujung lain berupa gugus OH yang terletak pada karbon nomor 3 pada cincin gula. Yang ini. Jadi, ini tuh merupakan struktur DNA yang seperti kita ketahui bahwa DNA sendiri terstruktur dari glukosa, fosfat, dan basa nitrogen. Lalu, ciri yang lainnya itu antiparalel, yaitu ke arah yang berlawanan, artinya kedua ujung untai DNA pada double helix yaitu ujung 5 dan ujung 3 memiliki arah yang berbeda, saling berkebalikan arahnya. Jadi di sini ada satu untai lagi yang mana berawalan 3 dan yang bawahnya berawalan 5. Jadi ini yang dimaksud dengan untai paralel, anti-paralel. Lalu ciri selanjutnya yaitu memiliki gerak bidireksional, yaitu gerak dua arah. Gerak dua arah itu seperti berikut ini, yaitu memiliki replikasi ke kanan dan replikasi ke kiri, dan memiliki ciri yaitu semi konservatif. Jadi replikasi DNA ini memiliki mekanisme yang sering kita temui, yang sering kita jumpai, yang sering kita pelajari, yaitu semi konservatif, yang mana hasilnya terdiri dari satu rantai yang lama dan satu rantai yang baru. Nah, gambar dari keseluruhan ini tuh menjelaskan mengenai proses replikasi DNA secara umum, yaitu dari satu DNA ini kemudian dibelah menjadi 2 untaian, yang mana gerakannya itu menjadi 2 arah, yaitu ke kanan dan ke kiri, dan hasilnya yaitu 2 DNA yang identik. Selanjutnya yaitu ada kunci replikasi DNA yang sebagai 4 komponen replikasi DNA ini, yaitu ada helikase yang berfungsi sebagai untuk memisahkan 2 untai double helix yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Lalu ada DNA polimerase itu yang membangun atau membuat untaian DNA baru. Lalu ada primase yang mana akan membuat DNA primer, RNA primer yang tanpa adanya primer
maka DNA polimerase ini tidak dapat memulai untuk membuat DNA baru. Jadi DNA primase ini tuh menjadi awal kunci dari replikasi DNA ini. Lalu ada ligase yang menghubungkan fragmen DNA yang ligase ini tuh adanya di lagging strand yang nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, pada layar ini, slide ini, itu ada replikasi DNA prokaryotik dan juga replikasi DNA eukaryotik. Yang sirkuler ini prokaryotik dan yang sebelah kanan ini eukaryotik, yang mana seperti ketahui dan yang sudah kita pelajari, bahwa tahap awal replikasi itu dimulai dari titik awal origin of replication, yaitu tempat di mana primer menempel dengan sequence target yang akan menjadi awal dari proses replikasi DNA. Nah, origin itu yang bintik-bintik hitam pada DNA prokariot ini ada satu origin ya. Kalau di eukariot ini ada lebih dari satu origin, ada banyak originnya, lebih dari 2. Dan yang mana origin ini sebagai pembeda dari replikasi prokariot dan eukariot, yang mana perbedaannya yaitu pada replikasi prokariot memiliki satu origin sehingga replikasinya lebih cepat, sedangkan pada eukariot memiliki banyak origin. Dan replikasi pada eukariot ini terjadi lebih lama ya, karena adanya nukleosom pada kromosom, hingga lebih lambat karena terjadi pembentukan kembali nukleosom yang melibatkan beberapa protein. Nah, ini yang tadi yang berjalan dua arah seperti ini. Yang warna oranye berjalan dua arah, ke kanan dan ke kiri. Begitu juga yang pada prokaryotik juga. Yang warna oranye itu merupakan gerak dua arahnya. Pada replikasi prokaryotik itu sebenarnya replikasi pada prokaryotik dan eukaryotik itu sama saja, yaitu melibatkan 4 protein yang di atas tadi, yang ada helikase, DNA polimerase, primase, dan ligase. Nah, ketika replikasi terjadi, maka terbentuklah gelembung replikasi. Nih, gelembung replikasi yang semakin membesar seiring replikasi berjalan. Bersifat dua arah, yang ini yang berwarna oranye. Jika kita perbesar dua arahnya, maka seperti ini. Dan ciri lainnya yaitu berawalan dari 5 aksen ke 3 aksen dan bersifat antiparalel, yaitu ini 3 aksen ke 5 aksen, maka lawannya 5 aksen ke 3 aksen. Nah, jika kita perjelas lagi, maka di sini itu merupakan lagging strand, yang mana lagging strand ini itu kayak secara tersendat-sendat berlawanan, pembentukan DNA-nya secara tersendat-sendat, yang mana pembentukan DNA secara sendat-sendat ini yang hasilnya kayak DNA ini tuh merupakan fragmen Okazaki, yaitu pada proses replikasi DNA di bagian untai DNA yang lambat. Nah, si fragmen Okazaki ini kan ini akan adanya jarak nih, nanti akan disambungkan oleh DNA ligase. Nah, lawan dari lagging strand ini yaitu leading strand yang untainya maju. Leading strand ini pembentukan DNA baru, DNA anakan secara terus-menerus searah dengan replication fork. Nah, ini kan replikasi DNA secara keseluruhan ya. Maka jika kita perbesar, ini tuh yang ini adalah helikase yang berwarna segitiga biru ini. Jika kita perbesar, ini ada seperti ini. Helikase sendiri merupakan sebagai pemotong double helix, yaitu dengan bantuan ATP, energi, yang mana pada saat helikase ini juga membutuhkan single strand binding protein. Single strand binding protein ini yang akan menempel di untai DNA yang memiliki fungsinya yaitu untuk melekat pada untai DNA agar tidak membentuk hairpin structure. Hairpin structure ini tuh seperti ini. Jadi kan satu untai DNA ini kan mengandung basa nitrogen, ditakutkan akan membentuk kayak akan saling menggabung satu sama lain basa nitrogennya. Nah, maka dari itu gunanya SSB ini atau single strand binding protein ini untuk agar tidak terjadi hairpin struktur. Nah,
Kalau ini tuh ligase, helikase maaf sebelumnya. Yang ini kan 4 protein komponen utama nih. Yang ini ada helikase itu kan buat memotong. Nah, kalau ini binding protein itu menempel biar tidak menggabung satu untaiannya. Terus ada primase sebagai template primer, ada DNA primase untuk membentuk DNA baru. Terus ada ligase itu untuk yang menyambungkan. Nih, jadi ini kita masuk ke tahap akhir dari keseluruhannya ya teman-teman. Dari keseluruhan ini nih ya, kita bahas lagi. Jadi kan yang ini DNA itu kan akan dipotong oleh helikase, yang mana akan dibantu oleh single strand binding protein, yang mana fungsinya sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian ada topoimerase yang berfungsi juga dalam proses replikasi DNA ini, yang mana untuk menghilangkan lilitan helix dengan memotong untai DNA dan kemudian menyegel kembali potongan DNA tersebut. Nah, setelah dipotong ini, maka primase ini yang mensintesis segmen RNA yang akan mengawali peristiwa sintesis DNA. Jadi, peristiwa awal sintesis DNA ini tuh diawali dengan adanya primase RNA primer, yang mana RNA primer ini terjadi karena adanya DNA primase yang mengkatalis proses pembentukan RNA primer yang kemudian digunakan sebagai titik awal replikasi. Nah, setelah RNA primer ada, kemudian kan di tahap ini di bagian lagging strand RNA primer itu kayak menyatu gitu, membuat template yang mana kemudian oleh DNA polimerase 3 itu yang berfungsi untuk mensintesis DNA, yang mana untuk membuat untaian DNA baru. Nah, sintesis DNA sendiri kan membutuhkan DNA polimerase yang 3. Sedangkan DNA polimerase kan ada 2, yaitu DNA polimerase 3 dan DNA polimerase 1. Yang 3 kan untuk mensintesis DNA, sedangkan yang 1 itu untuk menghilangkan primer. Nah, kemudian setelah replikasi terjadi, segmen RNA primer ini harus dibuang. Yang membuangnya adalah DNA polimerase. Dan setelah DNA polimerase itu menghilangkan primer, RNA primer, maka akan terjadi kekosongan, yang mana kekosongan itu akan digabungkan oleh DNA ligase. Dan itu tuh hanya terjadi di lagging strand. Sedangkan untuk lagging strand-nya sendiri tidak terjadi Okazaki fragment yang sudah dijelaskan pada sebelum-sebelumnya, yaitu untaian DNA yang tersendat-sendat. Jadi seperti itu yang di lagging strand itu. Jadi intinya yang di lagging strand dan leading strand itu, kalau di lagging strand itu adanya pembuatan untaian DNA-nya yang tersendat sehingga harus membutuhkan RNA khusus, primer khusus, yaitu yang mana RNA primer yang dibuat oleh DNA primase, dan yang anti kan dibuat oleh RNA khusus. RNA khususnya akan dihilangkan oleh DNA polimerase, kemudian akan digabungkan oleh DNA ligase. Maka itu yang terjadi pada lagging strand. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.